Momen Jens Raven nyaris terlibat perkelahian. Perembalukan Kamboja, Indra Syafri banjir kritikan. Kabar baik Nathan di Swansea City. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Meski berhasil meraih kemenangan atas Kamboja, pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri banjir kritikan lantaran gagal menerapkan taktik terbaiknya. Terlebih pelatih asal Sumatera Barat tersebut sempat berkelakar ingin merotasi pemain. Namun faktanya, starting 11 skuad Garuda Nusantara sama sekali tidak mengalami perubahan. Alhasil Indra Syafri melakukan pergantian dengan memasukkan Welber Jardim di pertengahan babak pertama. Tak berhenti sampai di situ saja, Indra Syafri memastikan Jens Raven pada babak kedua. Permainan skuad Garuda Nusantara pun lebih hidup. Beruntung skema sepak pojok berhasil menjadi andalan utama untuk membobol gawang lawan-lawan. Lagi-lagi dua bek, yakni Kade Arel dan Iqbal Gwijangge menjadi aktor utama untuk mencetak gol. Untuk itu keputusan Indra Syafri memasang pemain dan taktik patut dipertanyakan. Kemenangan timnas Indonesia U19 atas Kamboja menyisakan fakta bahwa Jens Raven kesulitan beradaptasi di lini serang. Entah karena taktik yang diterapkan oleh Indra Syafri, namun pertahanan Kamboja patut diacungi jempol pada laga kali ini. Bahkan Jens Raven sendiri harus beberapa kali berjuang keras hingga turun ke tengah lapangan, yakni untuk menjemput bola. Puncaknya pada pertengahan babak kedua, pemain keturunan tersebut nyaris terlibat pertengkaran lantaran dijaga ketat oleh pemain Kamboja. Beruntung Jens Raven mampu mengontrol emosinya. Timnas Indonesia U19 berhasil memuncaki klasemen sementara grup A usai 2 kali meraih poin penuh. Sebab di laga lain, Timor Leste yang berhasil meraih kemenangan di laga perdana harus takluk atas Filipina. Untuk itu, skuad Garuda Nusantara hanya perlu meraih hasil imbang di laga terakhir untuk memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sementara itu, kekalahan atas timnas Indonesia U19 hampir dipastikan membuat Kamboja tersingkir. Sebab hanya juara grup dan 1 runner-up terbaik yang berhak lolos ke babak selanjutnya. Skuad timnas Indonesia U19 punya kedalaman yang bagus. Semua pemain pilihan Indra Syafri siap pakai. Bahkan seolah tak ada selisih kualitas antara pemain utama dan pelapis. Fakta itu telah ditunjukkan Indra Syafri ketika melakukan banyak pergantian pemain saat menghajar Filipina U19. Indra Syafri pun bisa tersenyum karena keseimbangan tim tetap terjaga dengan masuknya pemain pengganti. Selanjutnya menjaga emosi dengan kualitas individu yang dimiliki oleh para pemain. Tampaknya Indra Syafri pun akan lebih mudah mengontrol luapan adrenalin adak-adak asuhnya. Memang dalam dunia olahraga, atlet dengan teknik mumpuni akan memiliki kepercayaan diri yang lebih dibanding lawannya. Dengan catatan kelebihan itu, tak boleh membuat para pemain jumawa dan meremehkan lawan. Kamboja dan Timor Leste berbeda dengan Filipina, misalnya dari faktor materi pemain, karakter, dan mentalnya. Perbedaan itulah yang akan membuat Indra Syafri merancang taktik baru untuk menghadapi dua lawan tersebut. Timnas Indonesia U19 baru saja menghadapi Kamboja di Piala AFF U19 2024 pada Sabtu 20 Juli malam. Timnas Indonesia U19 mampu memaksimalkan sejumlah hal untuk meraih kemenangan atas Kamboja. Salah satunya adalah lini pertahanan yang rapuh, di mana Kamboja memiliki lini belakang yang buruk sehingga banyak melakukan kesalahan di daerahnya sendiri. Hal ini juga tercermin di laga melawan Timor Leste kemarin. Selain itu, Kamboja benar-benar tidak bisa mengatur fokus dengan cepat. Mereka kebobolan 3 gol hanya dalam rentan waktu 6 menit saja pada saat laga melawan Timor Leste kemarin. Fans timnas Indonesia belakangan ini mendesak PSSI untuk menunjuk Nova Arianto untuk ASEAN Cup 2024. Penunjukan Nova Arianto dianggap kontinuitas karena ia adalah asisten Sintayong selama 4,5 tahun. Namun jika melihat kesuksesan Spanyol di Euro 2024 ini, ada satu nama lain yang pantas dipertimbangkan, adalah Indra Syafri. Perlu diketahui timnas Spanyol juara Euro 2024 di tangan Luis de la Fuente. Pria 63 tahun itu mendaki karir dari timnas U19, U21 hingga U23. Ia pun tak kekurangan trofi di kelompok umur, meliputi Euro U19 2015, Euro U21 2019, dan medali perak Olimpiade 2020. Pengalaman De La Fuente di timnas junior membuatnya punya chemistry dengan anak asuhnya yang dibawa ke Euro 2024.
Melihat sepak bola Indonesia saat ini, Indra Syafri berada di posisi yang sama dengan De La Fuente. Ia pernah menangani timnas U19, U22 hingga U23. Ia juga pernah menjuarai Piala AFF U19 2013, Piala AFF U22 2019 hingga medali emas SEA Games 2023. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyayangkan aksi vandalisme berupa coret-coretan cat semprot di salah satu dinding Stadion Gelora Bung Tomo saat pertandingan timnas Indonesia melawan Filipina. Eri mengimbau kepada para penonton yang akan menghadiri pertandingan selanjutnya di GBT agar tidak melakukan aksi tidak terpuji itu. Ia menegaskan bahwa stadion ini adalah kebanggaan warga Surabaya dan harus dijaga bersama. Lebih lanjut, Eri Cahyadi meminta Satpol PP untuk memperketat penjagaan di GBT, terutama saat pertandingan selesai. Dia pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga GBT sebagai aset negara dan simbol kebanggaan bangsa, khususnya kota Surabaya. Beberapa waktu yang lalu, barangkali fans timnas Indonesia diselimuti perasaan kalut lantaran Indonesia U23 harus kalah 1-0 di playoff Olimpiade Paris saat melawan Guinea. Namun boleh jadi sekarang kita kembali berbahagia, bahkan berbangga, sebab jika dilihat level timnas Indonesia U23 setara dengan timnas Argentina U23 yang mana tampil di Olimpiade Paris 2024. Hal itu lantaran timnas Argentina U23 juga kalah 0-1 dari timnas Guinea U23 dalam sebuah laga uji coba jelang Olimpiade Paris, tepatnya pada Jumat 19 Juli kemarin. Kekalahan yang dialami timnas Argentina U23 ini cukup mengejutkan, sebab tim Tenggo dihiasi pemain-pemain beken dari Ajax, Benfica hingga Atletico Madrid menghiasi kesebelasan tersebut. Namun sayang, nama-nama mentereng itu tak mampu membawa kemenangan. Argentina harus menerima hasil serupa seperti timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia Nathan Chuaon akhirnya mendapatkan menit bermain di Swansea City dalam laga pramusim. Momen ini terjadi saat pramusim Swansea City melawan Bristol Rovers. Luka William mencoba semua pemain dalam dua babak yang berbeda. Pemain timnas Indonesia ini pun dimainkan di posisi bek kiri, berbeda dengan Sintayong yang kerap memasangnya sebagai gelandang bertahan. Sementara itu di babak kedua, Swansea City berhasil mencetak gol melalui Josh Thomas. Pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Melihat hal ini, Nathan berpeluang untuk main di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris musim depan. Jika tampil impresif, bukan tak mungkin ia bisa jadi andalan sang pelatih. Timnas Indonesia harus waspada dengan lawannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini yang dimaksud adalah Australia, sebab pelatih The Socceroos mempersiapkan wonderkid Bayern Munich untuk tampil. Pemain talenta muda itu adalah Nestroy Irankunda. Sebagai talenta terbaik Australia, Graham Arnold memantau situasi sang pemain jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan pelatih Australia itu secara langsung menerbangkan asistennya untuk terbang ke Bayern Munich demi memantau perkembangan sang pemain. Adapun Irankunda sendiri sudah melakukan debut bersama Australia senior pada bulan Juni ketika kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Pemain berusia 18 tahun ini tampil debut melawan Bangladesh dengan sumbangan 1 assist. Ia juga bermain menghadapi Palestina dan mencatatkan gol debutnya. Maka dari itu talenta terbesar Australia ini perlu diwaspadai oleh lini belakang timnas Indonesia. Sebab di usianya yang masih belia, Irankunda sudah menunjukkan tajinya hingga diminati klub sekelas Bayern Munich. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.